Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozak Nurikmo Dwi Putri dari STP Satya Widya Surabaya, jurusan Manajemen Pariwisata. Di sini saya akan menjelaskan tugas ilmu alamiah dasar pariwisata tentang contoh runtuhnya teori atau hukum lama dikarenakan kehadiran teori atau hukum baru. Yang pertama adalah teori Big Bang yang merevisi teori kabut nebula. Pada era 1700-an, Immanuel Kant dan Pierre Simon de Laplace pernah menggagas sebuah teori tentang pembentukan alam semesta, yaitu teori kabut nebula. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta terbentuk dari sebuah kabut nebula yang sangat panas dan akhirnya dapat membentuk objek-objek angkasa. Jadi pada teori kabut nebula ini dia pertama muncul itu seperti kabut nebula yang sangat panas, kemudian membentuk suatu objek-objek angkasa. Namun teori ini masih memiliki banyak celah dan mengundang banyak perdebatan yang tak terjawab. Salah satu hal yang tidak dijelaskan dengan detail dalam teori ini adalah bagaimana gaya gravitasi dapat mempengaruhi pembentukan kabut nebula tersebut. Kemudian pada zaman yang lebih modern, yakni pada tahun 1927, muncul teori baru tentang pembentukan alam semesta, yaitu teori Big Bang atau ledakan dahsyat. Jadi teori Big Bang atau ledakan dahsyat ini mengungkap bahwa alam semesta terbentuk akibat sebuah ledakan yang dahsyat, di mana ledakan hebat tersebut melontarkan partikel-partikel pembentukan alam semesta. Jadi, perbedaan antara teori Big Bang dengan teori kabut nebula. Jadi, teori kabut nebula itu pertama munculnya seperti kabut nebula yang sangat panas dan kemudian membentuk suatu objek angkasa. Sementara teori Big Bang sendiri itu Big Bang itu bahwa alam semesta itu terbentuk akibat sebuah ledakan yang dahsyat, melontarkan partikel-partikel pembentukan alam semesta. Namun pada teori ini masih menjadi teori yang valid yang saat ini digunakan sebagai pijakan sains. Bahkan NASA telah mengkonfirmasi bahwa alam semesta telah mengembang sebagai bukti terjadinya Big Bang di masa lalu. Yang kedua adalah teori Newton yang direvisi oleh teori Einstein. Bukan berarti teori Newton salah, hanya saja Einstein tidak sependapat dengan Newton berkaitan dengan konsep ruang dan waktu. Teori Einstein justru menggenapi teori-teori sebelumnya, salah satunya teori milik Newton. Secara sederhana, Einstein menganggap bahwa alam semesta itu dinamis karena adanya ruang dan waktu yang dinamis dan relatif. Sedangkan Newton menganggap bahwa ruang dan waktu itu bersifat statis. Bisa dibilang gagasan Newton mengenai gravitasi juga digunakan oleh Einstein dalam mengembangkan gagasannya mengenai ruang dan waktu. Hanya saja, teori Einstein dapat menjabarkan konsep-konsep tertentu dengan sangat detail. Jadi perbedaan antara teori Newton dengan teori Einstein itu, teori Newton itu bukannya salah, hanya saja Einstein itu menggenapi teori-teori yang belum dijelaskan oleh Newton. Jadi pada teori Einstein ini dia menjelaskan secara detail tentang alam semesta. Teori relativitas Einstein juga menjadi dasar bagi pengembangan teori selanjutnya yang digunakan oleh ilmuwan modern lain, semisal Stephen Hawking. Relativitas inilah yang menjabarkan tentang mekanika kuantum, distorsi, ruang waktu, kecepatan cahaya, hingga konsep perjalanan waktu. Jadi demikian penjelasan saya tentang teori sains yang pernah direvisi oleh teori-teori yang baru atau melengkapi teori-teori yang sudah ada. Untuk yang selanjutnya adalah hal yang menurut saya menarik dalam hal tersebut adalah pada teori lama maupun
pada teori modern, saya bisa mengetahui terbentuknya alam semesta ini sangat-sangat beragam dan menarik. Dari pertama muncul hingga terbentuk seperti yang dikemukakan para ilmuwan-ilmuwan. Seperti tadi, teori kabut nebula muncul pertamanya seperti kabut yang sangat panas, kemudian membentuk sebuah objek-objek angkasa. Teori Big Bang muncul karena ledakan yang sangat dahsyat. Dan teori Newton direvisi oleh teori Einstein teori Einstein hanya menggenapi saja teori Newton yang belum dijelaskan secara detail-detail. Jadi cukup seperti itu penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.